Ketidakmungkinan penyelesaian merujuk pada situasi di mana suatu masalah atau konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara yang memuaskan semua pihak atau dengan solusi yang dianggap realistis dan praktis. Ini sering terjadi ketika ada pertentangan mendasar antara tujuan, nilai, atau kepentingan yang terlibat. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait ketidakmungkinan penyelesaian. 1. Aspek penyebab ketidakmungkinan penyelesaian. Konflik nilai, ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki nilai atau prinsip yang bertentangan, penyelesaian menjadi sulit. Misalnya, dalam debat etika mengenai aborsi, satu pihak mungkin berpegang pada hak hidup, sementara pihak lain menekankan hak atas tubuh. Keterbatasan sumber daya. Ketika sumber daya seperti waktu, uang, atau tenaga kerja terbatas, dapat menyebabkan ketidakmungkinan penyelesaian masalah. Misalnya, jika dua tim dalam perusahaan bersaing untuk anggaran yang sama, sulit untuk memenuhi kebutuhan kedua tim. Ketidakpastian dan kompleksitas. Masalah yang sangat kompleks dan tidak pasti, seperti perubahan iklim atau kebijakan ekonomi, seringkali sulit untuk diselesaikan karena banyaknya variabel yang harus dipertimbangkan dan saling berinteraksi. 2. Contoh ketidakmungkinan penyelesaian. Konflik internasional. Contoh klasik adalah konflik Israel-Palestina, di mana ada klaim yang saling bertentangan atas tanah, dan berbagai solusi yang diusulkan seringkali tidak diterima oleh salah satu pihak, membuat penyelesaian yang damai tampak tidak mungkin. Dalam kasus warisan, anggota keluarga mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang pembagian aset. Jika dua anggota keluarga bersikeras pada pandangan mereka, penyelesaian damai menjadi sulit dicapai. Proyek yang gagal. Dalam pengembangan perangkat lunak, jika tim pengembang dan klien memiliki ekspektasi yang bertentangan tentang hasil akhir, proyek dapat terhenti karena ketidakmungkinan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak. Not 3. Strategi menghadapi ketidakmungkinan penyelesaian. Negosiasi dan kompromi. Mencari titik temu atau solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun tidak memuaskan semua pihak sepenuhnya. Mediasi. Menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Mediator dapat membantu mengidentifikasi kepentingan yang lebih dalam dari masing-masing pihak dan mencari solusi yang lebih kreatif. Reevaluasi tujuan. Terkadang, penting untuk mengevaluasi kembali tujuan yang ingin dicapai. Mungkin ada cara lain untuk mencapai hasil yang lebih baik tanpa harus menyelesaikan semua masalah yang ada. 4. Dampak ketidakmungkinan penyelesaian hubungan. Ketidakmungkinan penyelesaian dapat merusak hubungan antar pihak, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Dalam konteks yang lebih luas, seperti politik atau sosial, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik dapat menyebabkan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Stres dan kekecewaan. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah dapat menyebabkan stres dan frustrasi bagi semua pihak yang terlibat. 5. Kesimpulan, ketidakmungkinan penyelesaian adalah realitas yang dihadapi dalam banyak konteks, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam situasi yang lebih besar. Memahami penyebabnya dan menerapkan strategi yang tepat dapat membantu dalam menghadapi situasi sulit ini, meskipun tidak selalu menjamin solusi yang sempurna. Demikian, semoga bermanfaat.